face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen, singing amen, 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 amen. One more time, amen, amen, amen. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Lift up your hand and sing. Amen, amen, amen. Sing it out. Amen, amen, amen. Sing amen, 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 amen. Sing it out. Amen, amen, May his favor be upon you and 1,000 generation, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generation, and their children and their children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generation, and your children and your family and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, he is for you, he is for you, he is for you, he is
Hallelujah. Let's sing amen together. Amen. 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 Shalom, selamat pagi buat teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Kembali saat ini kita bersama-sama dalam sekolah minggu. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah bagi kami pada pagi hari ini untuk bisa merenungkan firman-Mu, untuk bisa bersama-sama belajar tentang apa yang Kau berikan bagi kami, apa yang Kau katakan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik teman-teman, saat ini kita belajar tentang mengucap syukur. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita semua. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadinya semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini diajarkan kita untuk bersyukur. Nah, pada waktu Yesus di dalam perjalanannya dari Yerusalem melintasi pertengahan atau perbatasan Samaria dan Galilea, Yesus melayani di desa-desa, bahkan di kota, dan kebanyakan Yesus melayani di desa-desa. Nah, ketika Yesus sampai di suatu desa, ada 10 orang yang penyakit kusta. Orang yang penyakit kusta ini adalah orang yang penyakit kulitnya busuk. Dan akhirnya, karena pada saat itu, zaman itu, orang yang penyakit kulit ini tidak boleh bergaul dengan orang yang sehat, karena akan menular penyakitnya. Sehingga mereka ditempatkan di tempat yang agak jauh, di tempat pemukiman warga. Jadi mereka ditempatkan tempat yang khusus untuk mereka tidak bergaul dengan orang-orang yang sehat. Dan ketika Yesus melintasi desa itu, datanglah 10 orang kusta. Pastinya mereka datang ini ada kerinduan. Ada suatu kerinduan untuk bisa Untuk bisa disembuhkan. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa orang yang penyakit kusta ini tidak mendekat secara dekat dengan Yesus. Mereka agak jauh. Dituliskan di dalam Alkitab ini, dan mereka di ayatnya yang kedua, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, jadi orang kusta ini tidak dekat dengan Yesus dan tidak dekat dengan orang yang kerumunan di situ, melainkan mereka agak jauh, sehingga mereka berteriak. Ya, kalau mereka berbisik, tapi pastinya Yesus tidak akan mendengar. Oleh karena itu mereka berteriak.
meminta pertolongan kepada Yesus. Ya, kadangkala kita juga kalau ada kerinduan, benar-benar ada sesuatu hal yang memang kita butuhkan, pastinya kita ada kerinduan, pengen teriak, ya, pengen teriak menyebutkan nama Tuhan. Tidak masalah, ya, kalau memang itu adalah kesungguhan hati kita untuk meminta pertolongan daripada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengarkan. Sehingga orang kusta ini ketika mereka berteriak dengan suara yang keras, Yesus memandang mereka. Kita bisa melihat di ayat yang ke-3. Dan berteriak, Yesus guru, kasihanilah kami. Ini adalah teriak mereka, dan Yesus memandang mereka. Dan apa yang dikatakan Yesus? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa bukan waktu itu Yesus langsung sembuhkan di tempat yang di mana Yesus berjumpa dengan mereka? Ternyata ada kronologisnya, yaitu di ayat di Imamat pasal yang kedua sampai pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai yang ketiga, dikatakan, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Jadi ternyata bukan imam yang bisa menyembuhkan orang yang penyakit kusta ini, tetapi imam ini hanya memastikan bahwa orang yang penyakit kusta ini benar-benar sudah sembuh, ya. Bukan, jangan berpikir bahwa kenapa Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam. Apakah para imam yang memberikan kesembuhan? Tidak. Tetapi hanya sebagai pengesahan atau sebagai hukum untuk memenuhi hukum yang telah dituliskan. Bahwa hanya para imamlah yang akan memberikan, yang akan membenarkan bahwa orang yang penyakit kusta itu bisa sembuh sesuai dengan pemeriksaan mereka. Nah, kadangkala kita juga meminta pertolongan doa kepada orang lain. Kita datang kepada pendeta, kita datang kepada majelis untuk berdoa, itu tidak salah. Tetapi yang kita harus yakini bahwa sesungguhnya yang menjawab doa kita bukanlah pendeta, bukanlah para majelis, tetapi yang menjawab doa kita sesungguhnya adalah hanya di dalam Yesus. Jangan beriman kepada pendeta, jangan beriman kepada orang-orang majelis. Karena mengapa? Karena mereka hanya perantara untuk kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi yang sesungguhnya yang mampu melepaskan kita dari persoalan, yang mampu melepaskan kita dari masalah, hanyalah Yesus Kristus. Demikian dengan para 10 orang kusta ini. Mereka pergi kepada imam untuk memperlihatkan sesuai dengan yang dikatakan Tuhan. Yesus mengatakan bahwa pergilah kepada imam, perlihatkanlah dirimu kepada mereka. Ya, tapi kita bisa melihat di sini bahwa 10 orang kusta ini tidak ada respon yang negatif. Maksudnya mereka, mengapa Yesus menyuruh kami? Tidak, mereka menuruti. Akhirnya di tengah jalan apa yang terjadi? Mereka menjadi tahir. Saudara-saudara, apa yang kita lihat dari sini? Kita belajar dari sini kembali lagi. Bahwa ternyata ketika mereka melihat diri mereka sudah sembuh, dan di dalam perjalanan hanya 1 orang yang kembali memuliakan Tuhan. Yang 9 orang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Kadangkala umat percaya pun ketika Tuhan menjawab doanya, ketika Yesus memberikan jawaban atas doanya, kadangkala mereka lupa kepada Tuhan. Jangan lupa, ketika Tuhan melepaskan kita dari persoalan hidup kita, ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, jangan lupa selalu bersyukur kepadanya. Berterima kasihlah kepadanya. Demikian juga kepada manusia, orang yang pernah menolong saudara, orang yang telah melepaskan saudara, orang yang telah membantu saudara. Jangan lupa untuk berterima kasih. Jangan hanya pada saat kita mengalami suatu masalah, mengalami suatu persoalan hidup,
baru kita datang kepada Tuhan atau kepada sesama kita. Ketika kita sudah bebas, kita lupa dengan mereka. Ingat saudara-saudara, hanya satu orang yang dapat berterima kasih dan memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Lalu ia tersungkur di hadapan Yesus di ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman, orang yang sakit kusta ini tahu berterima kasih yang satu ini. Yang kesembilan tidak tahu berterima kasih. Sehingga ia datang kepada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus. Ia menyembah Yesus, ia memuliakan Yesus oleh karena ia sembuh. Saudara, apa yang respon Yesus ketika orang itu datang? Dia mengatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, mari selalu mengucap syukur atas anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam diri saudara. Ketika saudara kesusahan, Tuhan memberikan jawaban buat saudara. Ketika saudara berdoa meminta sesuatu, Tuhan memberikan jawaban kepada saudara. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Ketika saudara dibebaskan dari persoalan, dari masalah yang mungkin dalam pekerjaan, kuliah, sekolah saudara, Tuhan melepaskan saudara dari semuanya itu. Jangan lupa datang memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Karena Yesus mau kita datang kepadanya ketika kita susah. Dan kita juga datang kepadanya ketika kita bersuka cita. Oleh karena itu saudara-saudara, semua teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari satu orang ini. Dari satu orang Samaria ini yang ditolong oleh Tuhan. Meskipun imannya dia percaya kepada Yesus, bahwa Yesus pasti menyembuhkannya. Dan dia datang untuk memuliakan nama Tuhan. Dia tidak melupakan kebaikan Yesus. Dia tidak melupakan kebaikan orang juga. Demikian dengan kita. Kalau ada orang yang menolong kita, jangan lupa untuk berterima kasih kepadanya. Ketika juga Tuhan membebaskan kita. Mungkin saat sekarang ini banyak persoalan, banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi ketika lepas dari semuanya itu, Tuhan membuka jalan bagi kita. Jangan lupa datang kepadanya dan memuliakan namanya. Karena apa? Karena Anda bukan sendiri, Anda yang melepaskan diri sendiri. Tetapi Yesuslah yang mampu melepaskan saudara. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetap bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Karena apa? Karena Yesus rindu kita datang ketika kita punya beban, dan rindu ketika kita datang dengan penuh sukacita. Saudara, ingat, marilah muliakan Tuhan dengan apa yang kita punya. Mari muliakan Tuhan dengan sukacita yang kita miliki. Mari muliakan Tuhan dengan iman kita, bahwa hanya di dalam Yesus ada kebebasan. Hanya di dalam Yesus ada pemulihan. Hanya di dalam Yesus ada sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami berdoa kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan terus memimpin kami, memberkati kami, memberkati saudara-saudara kami, semuanya yang mendengarkan ajaran ini. Di dalam nama Yesus berdoa dan bersyukur. Amin.